sebuah negara tidak berfungsi. No way government can function. That is clear. Tuanku sudah berkita, nyatakan persidangan parlimen harus berlangsung seperti sedia biasa. Speaker dah janji bahawa persidangan jawab soalan-soalan yang kita bangkitkan akan dijawab hari Isnin. Tapi malangnya hari Isnin persidangan dibatalkan. Batal pasal apa? Pasal COVID. Pasal didapati ahli parlimen terjangkit. Kita saudara tahu ada ahli parlimen, kita tidak nafi dia terjangkit. Yang terjangkit ahli parlimen tidak hadir sejak kita adakan persidangan. Presiden UMNO, Dr. Hatta, mereka tidak hadir dalam persidangan. Kalau ada pegawai-pegawai parlimen yang dijangkiti oleh COVID, tak payah hadir. Legally, they are not bound to be there in parliament. Kita ahli parlimen, legally, we have the right to be in parliament. We cannot be stopped and refrain from entering parliament to discuss. Pertama, decree against Agung punya. Ini dah pun jelas. Keduanya, undang-undang negara kita tidak berfungsi seperti apa yang termaktub dalam perlembagaan. Ketiganya, kenapa tidak ada undi? Rang undang-undang darurat, rang undang-undang ordinance need to be passed in parliament. Baru saja rang undang-undang baru, indigensi di Sarawak, ditangguhkan pilihan raya bulan 8, persidangan bila diadakan. It need to be not only letter but discussed and approved in parliament. Apa yang kita bangkitkan, perundangan dan hak kita selaku pengkubal undang-undang di negara ini. Separation of power mesti ada. Eksekutif tidak boleh melampaui parlimen. Parlimen yang mengkubal undang-undang di negara ini. Eksekutif melaksanakan undang-undang. They are the one who execute whatever law that we pass in parliament accordingly. Ini kena sedar kita tuanku dalam kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia, dan seperti biasa saya harapkan saudara-saudara semua di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik. Dan hari ini ada berita tak baik. Saya terima WhatsApp daripada saudara Hono terjangkit COVID, dan sebelum ini Zainal Jamain, dan Hono sekarang berada di Point Elizabeth 1. Apapun kita doakan supaya saudara Hono sembuh cepat. Kita berdoa sama-sama supaya teman-teman kita ini cepat sembuh, karena COVID ini cukup berbahaya. Nah, jadi saudara-saudara, hari ini ingin saya laporkan. Saya berusaha tidak akan bercakap banyak. Hari ini tanggal 28 Agustus 2021, jangkitan COVID 15.764 orang terjangkit di seluruh Malaysia. Dan kemudian yang aktif sekarang ini 199,051 ribu. Jadi jumlah semua hingga hari ini di Malaysia
146.186 orang. Jadi kematian hari ini cukup besar, cukup hebat. 219 orang seluruh Malaysia. Dan ini cukup menduka citakan kita. Kalau misalnya sehari 200 orang, bayangkan kalau setahun ataupun sebulan, bermana hampir 6.000. Nah, jadi saudara-saudara, kematian yang berlaku di Malaysia sekarang ini adalah hampir 1 juta, yaitu 937.732 orang yang meninggal gara-gara COVID. Nah, jadi saudara-saudara, kita cukup sedih. Teman-teman yang pergi meninggalkan kita, ada yang sembuh, alhamdulillah, mereka sehat, dan bercerita betapa pedihnya COVID ini, nafas, ya, terang paru-paru. Dan mereka yang memang awal berpenyakitan seperti jantung ataupun kidney ataupun buah pinggang dan segala macam, ini mudah dihinggapi COVID. Dan karena itu, saudara-saudara, teman-teman, seluruh rakyat Sabah di Malaysia harus berhati-hati. Dan saya ulang lagi bahwa kalau tidak ada kepentingan di luar usaha, jangan keluar rumah. Karena COVID varian yang ada sekarang ini bisa menyebar dalam saat 2, dan itu cukup berbahaya. Dan memang sudah ada di Sabah menyerang orang-orang Terengganu, termasuk sebelum ini di Labuan. Jadi saudara-saudara, teman-teman di luar, kena hati-hati. Kita tidak mau kehilangan kawan-kawan. Tak kira siapakah, parti politik mana, bangsa apa, agama apa. Soalnya kita dalam Sabah ini satu keluarga dan satu keturunan yang sama. Orang Kadazan pun ada keturunan bercampur dengan orang Brunei. Orang Brunei pun ada saudara-saudara Bajau. Jadi semua kita ini bersaudara. Jadi kita ingatkan, soal politik berbeda pendapat itu biasa, karena tujuan kita untuk kebaikan semua orang. Jadi yang paling penting yang harus kita atasi sekarang ini adalah COVID, penyakit yang cukup berbahaya karena tidak nampak di mata kita, dan tahu-tahu dia ada bersembunyi di ketiak ataupun di bulu mata kita, atau di dalam mata kita, ataupun di mulut, ataupun di kaki dan segala macam. Jadi dia tidak nampak kalau dia menyerang. Jadi hampir sama seperti musuh dalam selimut. Nah, jadi saudara-saudara, karena saya sayang semua orang, sayang semua teman-teman, tak sanggup kehilangan, dan kita doakan saudara Honu yang sekarang dijangkiti COVID supaya cepat sembuh. Nah, jadi saudara-saudara, sebentar tadi saya kabarkan kenyataan Datuk Seri Syafri Hamzah soal perhimpunan hari ini di Kuala Lumpur. Dan kita tahu bahwa Parlimen Malaysia ini ditubuhkan punya perlembagaan, dan karena baca buku peraturan perlembagaan dan undang-undang, dan kena fahami buku ini. Jadi apapun penubuhan Malaysia ini berdasarkan kepada perlembagaan, dan setiap orang yang menjadi wakil rakyat ataupun memimpin Malaysia kena akur undang-undang. Jadi kalaulah undang-undang apa yang termaktub di dalam perlembagaan Malaysia itu tidak diikuti, bermana tidak bermakna negara ini. Jadi kita lihat apa yang berlaku sekarang ini
kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin suka-suka melakukan apa saja kemauan mereka. Dan cukup jelas bahwa Agung telah mengarahkan persidangan. Bukan sekali, 3 kali diarahkan. Dan kemudian diadakan persidangan, tapi aneh bin ajaib. Tidak ada persoalan tanya jawab. Dan karena kita tahu bahwa undang-undang itu mesti dibicarakan di parlemen. Dan 220 orang ahli parlemen harus membahas kertas yang disampaikan. Dan harus diundi. Tetapi di Malaysia ini agak aneh. Bermacam-macam alasan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengelak supaya tidak ada undian. Jadi apa mana kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini? Tapi bila di dalam dewan yang berhormat bertanya, dan di luar pula mengatakan bahwa ini pembangkang memakai seperti kerak. Dan memang tugas pembangkang dibayar gaji ialah untuk menegur kerajaan. Dan itu peranan parlemen. Takkan mereka diam. Bila Perikatan Nasional melakukan sesuatu yang salah, takkan pembangkang diam. Nanti kalau diam, nanti rakyat akan tanya, apa tugas pembangkang? Makan gaji buta. Nah jadi saudara-saudara, kita lihat di parlemen. Sudah sekian hari, tetapi Presiden PAS tidak timbul di dalam parlemen untuk membincangkan masalah rakyat. Dan bukan saja Presiden PAS, malah ada 10 orang pemimpin-pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat dan digaji oleh rakyat tidak hadir di dalam sidang parlemen. Apa maknanya ini? Mereka itu digaji, dan gaji mereka daripada uang rakyat yang bayar cukai. Dan itu sebab rakyat mengatakan bahwa mereka ini makan gaji buta. Memang pun. Jadi sebagai orang Islam, pemimpin PAS yang mengakui Islam, apa hukumnya? Makan gaji buta dan tidak melaksanakan apa yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka. Jadi saudara-saudara, pikirlah. Tetapi kita melakukan soal kepimpinan Islam, PAS membawa unsur-unsur Islam, tetapi sedangkan mereka tidak amanah dan tidak melaksanakan apa yang diberikan amanah kepada rakyat itu sendiri. Nah, jadi saudara-saudara, sebagai pemimpin apa maknanya? Dan berulang kali saya katakan bahwa di akhirat nanti pemimpin akan ditanya tugas mereka setelah mereka dipilih oleh rakyat menjadi pemimpin. Nah ini yang berlaku terhadap kepimpinan yang ada sekarang ini. Kalau masalah mereka dijangkiti COVID, barangkali itu bisa saja kita maafkan. Tetapi ini mereka yang tidak ada COVID, langsung tidak hadir di parlemen. Sedangkan kehadiran yang berhormat ketika itu harusnya hadir untuk membincangkan isu-isu yang sekarang ini cukup berat ditanggung oleh rakyat jelata. Jadi saudara-saudara sekalian, nah bila soal yang di Pertuan Agung 3 kali menitahkan supaya diadakan persidangan, dan kemudian diadakan persidangan karena terpaksa, tetapi bermacam-macam dalih dan alasan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional untuk tidak mengadakan persidangan. Dan kemudian mereka adakan persidangan sesudah pembangkang menanya beribu pertanyaan, mereka tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh yang berhormat dari pembangkang. Dan ini tugas yang berhormat dari pembangkang untuk bertanyakan apa yang telah mereka lakukan di dalam kepimpinan Perikatan Nasional sekarang ini dengan menggunakan uang rakyat berbilion, 600 bilion dibelanjakan. Takkan pembangkang hanya diam, tak bersuara,
Mereka adalah wakil rakyat yang digaji, dan mereka harus bersuara di parlemen mewakili setiap rakyat yang mereka wakili di kawasan masing-masing. Takkan mereka diam. Dan kemudian sesudah itu pula mereka tangguhkan. Sepatutnya tanggal 1 itu dijanjikan oleh speaker, diadakan yang terakhir, tetapi mereka tangguhkan. Nah, jadi saudara-saudara, ini jelas satu pembohongan dan penipuan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apakah rakyat tidak melihat keadaan ini? Apakah rakyat seluruh Malaysia, terutama di Sabah, tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang jelas membodohkan rakyat Malaysia hampir 32 juta orang? Jadi saudara-saudara, COVID menyerang negara kita. Hampir 1 juta mati karena COVID. Karena mereka rata-rata gagal untuk memimpin Malaysia ini. Nah, jadi saudara-saudara, kedua yang saya perhatikan, kata Ismail Sabri di dalam mesyuarat kemarin malam, katanya 40 orang UMNO masih di dalam Perikatan Nasional. Tetapi bila beliau mengadakan mesyuarat, hanya 19 orang yang hadir. Kemana 21 orang? Jadi jelas kesan pertelingkahan Perdana Menteri dengan Agung, maka 21 orang itu tidak menghadiri mesyuarat. Jadi ini jelas bahwa kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin memang tersungkur. Sepatutnya dia bersifat jantan. Dan kalau sudah tahu keadaan seperti ini, dia harus ketemu yang di Pertuan Agung dan menyatakan bahwa beliau tidak lagi mendapat sokongan daripada pemimpin-pemimpin yang berhormat hampir 220 orang. Bukan terus memimpin. Dan mereka selama ini hanya mau memimpin Malaysia supaya menteri-menteri, pengurus GLC terus mendapat gaji buta hampir 10 ataupun beratus ribu setahun, tetapi sebulan. Tetapi rakyat Sabah, rakyat Malaysia di dalam keadaan yang sengsara, dan hampir 1 juta manusia di Malaysia ini mati karena COVID. Karena kegagalan mereka mengatur datangnya vaksin untuk rakyat jelata di seluruh Malaysia. Di Sabah hanya 1,8%. Dan kita orang Sabah ini sejak sekian lama dikasih bodoh oleh pemimpin-pemimpin di Kuala Lumpur. Dan mereka menganggap bahwa orang Sabah ini masih tinggal di hutan. Boleh dibodoh-bodohkan seperti tahun 76, dirubah ordinan ataupun akta, padahal MEA 63 161E langsung tidak boleh diubah. Tetapi karena pemimpin-pemimpin ketika itu buta tentang undang-undang, maka mereka akur apa yang dimaukan oleh kepimpinan Kuala Lumpur dan Usin On ketika itu. Akhirnya Sabah yang namanya sebuah negara, sebuah wilayah, hanya menjadi sebuah negeri yang kecil, sama luasnya, sama tarafnya dengan keluasan ataupun sebuah negeri yang namanya Perlis. Jadi saudara-saudara, seluruh rakyat Sabah harus bangkit, harus sadar. Kalau kesadaran tidak ada di kalangan rakyat Sabah, dan saya percaya orang Sabah akan menjadi hamba abadi, akan disingkir untuk tinggal di Sabah ini.
Sabah adalah sebuah negara milik orang-orang Sabah, milik orang-orang Kedasan, milik orang-orang Dusun, milik orang Brunei dan segala macam bangsa. Hampir 35 suku bangsa di sini. 217 suku sepatutnya bersatu menentang siapa-siapapun yang membuli dan membuduhkan rakyat Sabah. 57 tahun, saudara-saudara. Bukan sesuatu yang mudah. Kita punya hasil hampir 130 bilion setahun. Tapi yang kita dapat hanya 4 bilion. Jadi kemana yang lain? Di Kuala Lumpur ada bangunan Petronas hampir 10,5 bilion. Di Kuala Lumpur juga ada KLIA 10 bilion. Di Pulau Pinang ada jembatan kembar. Malah di Singapura dulu jembatan Bangkok. Kemudian jalan kereta api cukup hebat. Tetapi di Labuan dijanjikan sebuah jembatan. Tapi janji hanya omong kosong. Dan kemudian dijanjikan di Sempurna juga sebuah jembatan oleh 2 orang Perdana Menteri ketika itu. Pun omong kosong. Zahid Hamidi janjikan Nabawan sebagai bandar yang hebat. Nabawan sama seperti 20 tahun lalu. Jadi saudara-saudara, mereka datang ke Sabah berjanji bulan dan bintang. Tapi akhirnya yang kita rasakan ialah rakyat Sabah cukup menderita. Orang-orang nurut. Dan kita harus ingat bagaimana perjuangan-pejuang nurut ketika itu. Antenam, Dwalis dan sebagainya melawan Inggris. Kenapa semangat seperti ini tidak ada di kalangan orang-orang nurut? Malah orang nurut diberikan satu jawatan, terus dia membisu dan mengampu cium tangan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan demikian juga GRS, pemimpin-pemimpin star yang dulu mempertahankan Sabah, memperjuangkan ME 63 kurungnya. Tetapi bila mereka mendapat jawatan, mereka terus menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Walaupun kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin penuh dengan kebobrokan dan penuh dengan penipuan, sehingga yang di Pertuan Agung murka karena mereka gunakan kuasa yang di Pertuan Agung dan menipu Parlemen. Jadi saudara-saudara yang saya hormati sekalian, sampai bila rakyat Sabah harus sedemikian? Sampai bila rakyat Sabah terus berdiam diri? Sampai bila rakyat Sabah terus mengundi kepimpinan Perikatan Nasional? Sampai bila rakyat orang-orang Kedasan, Dusun terus mengundi star yang tidak bernomor 8 lagi? Tetapi mereka setelah mendapat jawatan, duduk di kursi yang gajinya beratus ribu. Dan ada pemimpin-pemimpin yang duduki kursi menteri langsung tidak boleh melakukan kerja-kerja yang diamanahkan oleh Perikatan Nasional. Akhirnya rakyat Sabah terus menderita. Sampai bila kita harus begini. Jadi pikirkanlah saudara-saudara. Saya serahkan kepada Anda untuk menilai keadaan ini. Karena kita ini bukan binatang. Kita ini manusia yang berbeda dengan binatang. Manusia ada akal. Binatang hanya naluri. Jadi gunakanlah akal itu saudara-saudara. Gunakanlah pikiran yang waras. Tak guna Anda punya kelulusan daripada luar negeri kalau tidak menggunakan akal. Pemimpin-pemimpin yang terbaik bukan dinilai daripada akademik mereka, bukan dinilai daripada jawatan profesor mereka, tetapi akal mereka.
Karena kadang-kadang ada yang lulusan universiti dilantik sebagai menteri, kemudian bila duduk di kursi menteri, kemudian mendapat habuan, maka apapun yang dilakukan oleh kepimpinan Kuala Lumpur, maka terus mereka cium tangan pemimpin-pemimpin sedemikian, dan rakyat di pedalaman terus menunggu kehadiran yang berhormat. Tapi yang berhormat tidak datang-datang. Demikianlah sedihnya seorang tua yang menunggu kehadiran yang berhormat. Dan sekarang mereka yang ada di pedalaman, suku kaum Murut, suku kaum Rungus di Pitas yang hidup dalam kemiskinan, orang Sungai di Kinabatangan, kemudian Tidung, juga suku-suku lain yang hidup jauh di pedalaman. Mereka tidak boleh keluar rumah, mereka tidak boleh berniaga untuk menjual durian misalnya. Dan yang ada hanya tanaman ubi kayu dan sayur-sayur hutan. Itulah yang dapat menyelamatkan bangsa kita yang hidup dalam penderitaan. Jadi saudara-saudara, tidakkah merasa duka ini ada dalam jiwa kita sebagai insani, sebagai manusia yang mempunyai kepekaan terhadap orang-orang susah miskin di kampung. Saudara-saudara sekalian, saya hanya kembali untuk memberikan kesadaran kepada Anda. Dan ini bukan untuk kepentingan saya, karena apa yang ada pada saya sudah lebih daripada cukup. Tetapi yang selalu saya pikirkan ialah anak bangsa kita sendiri. Sekarang berapa ramai pengangguran yang ada di Sabah ini. Ramai anak-anak tidak punya pekerjaan. Ada yang dulu satu buah rumah tinggalnya 12 orang, bekerja di hotel, bekerja di syarikat-syarikat. Tetapi syarikat-syarikat sekarang tidak mampu lagi melaksanakan tugas-tugas mereka karena ekonomi kita merundum. Jadi saudara-saudara, mereka terpaksa diberhentikan dan balik kampung. Dan bayangkan sebuah rumah yang dulu ada 4 orang bekerja, tetapi sekarang tidak punya pekerjaan. 12 orang tinggal satu rumah, tak seorang pun yang bekerja. Dan ada satu keluarga lagi. Ini keluarga saya. Menantu kerja di ASEAN. Dan mertua pula orang sudah pensiun, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Yang diharapkan hanyalah menantu. Dan menantu pun tidak ada punya pekerjaan sekarang. Dan sebuah rumah itu di Kinarut ada hampir 8 orang. Dan bayangkan, tidak punya pekerjaan. Jadi cukup sedih. Beras tak ada, uang tak ada. Tapi menteri gajinya beratus ribu. Mereka mewah. Dapat jawatan. Kita tak cemburu mereka dapat jawatan. Tetapi persidangan Plebon mereka tidak hadir. Inilah pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Untuk mempertahankan jawatan di dalam Perikatan Nasional, maka mereka meniadakan sidang yang perlu ada soal jawab, yang perlu
jawab pertanyaan-pertanyaan pembangkang-pembangkang. Tetapi mereka berdalih dan akhirnya karena takut dengan pertanyaan-pertanyaan, mereka stop, tangguh sidang pelemat. Dan jelas, Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah pemimpin Perdana Menteri yang pacul dan penakut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.